Jadi 363. Maka dikatakanlah yang akan dikenakan adalah pencurian yang terberatnya. Itu maksudnya tadi diancamkan dengan tindak pidana yang terberat dari tindak pidana yang sejenis itu. Jadi pencurian biasa, pencurian berat itu sejenis namanya. Nah, tapi kalau dalam korupsi tadi, pasal 3 dengan pasal 5 sudah berbeda. Makanya dia tidak masuk korupsi berlanjut, tetapi adalah kursus realis. Jadi ada beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan di dalam waktu yang bersamaan. Harus bersamaan waktunya. Nah, relatifnya waktu bersamaan ini memang adalah diukur dari kepantasan kelayakan waktu. Kalau misalkan bulan Januari dengan bulan Februari mungkin dianggap masih layak, itu disatukan waktunya. Tapi kalau dia di bulan Juni juga melakukan korupsi, ini bisa dipisah. Karena tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan begitu. Jadi alat ukurnya itu memang masih abu-abu ya, untuk menyatakan ini adalah dalam waktu bersamaan atau tidak. Nah, jadi kalau konkursus itu ada 3 macam. Konkursus idealis itu adalah satu perbuatan yang dilakukan itu melanggar beberapa suatu aturan hukum. Itu intinya. Nah, dipilihlah aturan hukum manakah yang diniatkan oleh si pelaku. Itu yang dikenakan terhadap yang bersangkutan. Ya. Kalau misalkan niatnya si pelaku adalah hendak mencuri dan melakukan persiapan untuk kenyamanannya membawa pisau di pinggangnya, ya, maka dalam hal ini juga adalah misalkan membawa senjata api misalkan, maka ini masuk, satu adalah pasal 363 pencurian berat, junto pasal 1 apa pasal 2 ya, yang senjata api ataupun senjata tajam ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51, Undang-Undang Darurat. Jadi 2 di situ yang dihubungkan ya. Tetapi kalau memang niatnya si pelaku itu adalah memang setelah dia mencuri berat dia akan membunuh. Ini hasil pemeriksaan niat ini, motif ya, dan niat tadi. Maka tidak bisa lagi dia masuk di pasal junto dengan pasal 63. Tetapi sudah masuk juntonya pasal 65 konkursus realis. Jadi tidak bisa lagi masuk pasal 63 konkursus idealis. Karena kalau konkursus idealis itu tetap juga sama dengan konkursus berlanjut, hanya boleh menjatuhkan satu ancaman tindak pidana yang terberat. Nah, sementara tadi dalam kasus tadi yang barusan saya katakan, sudah ada niatnya bahkan merencanakan untuk membunuh si korban setelah dilakukan pencurian berat tadi. Harusnya masuklah itu nanti menjadi konkursus realis pasal 65. Jadi ditambahkan 1/3 dari ancaman percobaan pembunuhan tadi, karena masuk dalam percobaan pembunuhan dia ya. Nah, jadi kalau misalkan ini saya coba tanya, kalau seseorang naik sepeda motor, dia bawa motor malam hari, tidak menyalakan lampu ya, lampu jalan, lampu malam hari, tidak membawa SIM, tidak bawa helm, akhirnya ditangkap polisi. Pertanyaannya, apakah ini satu perbuatan tindak pidana kah atau ada 3? Bukan tindak pidana. Apakah satu ini perbuatan pelanggaran lalu lintas kah atau masing-masing ada 3 pelanggaran lalu lintasnya? Tidak bawa SIM, kemudian tidak menyalakan lampu malam hari, dan tidak pakai helm misalkan. Itu bagaimana menurut kalian? 1 apa 3 pelanggarannya? 3, Pak. Kenapa 3 kira-kira? Dia nggak nyalain lampu, nggak bawa helm, sama nggak bawa SIM, Pak. Karena ketiga itu diatur dalam undang-undang, pengendara motor itu wajib menggunakan helm, wajib menyalakan lampu besar, wajib juga memiliki SIM, Pak. Iya, betul. Karena memang jenis perbuatannya tidak berhubungan satu sama lain, itu intinya ya. Tadi apa yang dikatakan tadi itu sudah benar, ditambahkan aja satu yang dari ketiga itu tidak saling berhubungan. Dia tidak membawa SIM, tidak ada kaitannya tidak menyalakan lampu. Tidak menyalakan lampu tidak ada kaitannya dengan tidak helm, sehingga dia berdiri sendiri. Sehingga 3 jenis pelanggarannya. Akhirnya dikali denda ya setiap pelanggaran. Tapi seandainya misalkan seseorang membawa kecepatan motornya
harusnya adalah 60 tapi dia hajar 70 km per jam. Kemudian di depan itu sudah ada lampu merah tapi ditabraknya. Lampu stopan itu loh. Berarti kan ada 2 pelanggaran itu. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan melanggar lampu merah. Nah, menurut kalian ini 2 apa 1? 1, Pak. Kenapa 1? Karena dia mengendarai kendaraan motor dengan kecepatan tinggi, akhirnya jadi melanggar lampu merah, Pak. Kalau kecepatannya nggak tinggi, nggak melanggar. Nah, itu yang paling pas, betul. Nah, itulah yang dikatakan tadi saling berhubungan. Jadi kalau dia sudah saling berhubungan, yaitu dia tidak berdiri sendiri, maka itu menjadi satu jenis perbuatan. Tapi kalau dia adalah berbeda-beda dilakukan dalam satu perbuatan, tapi melanggar beberapa aturan, maka itu berdiri sendiri. Kalau itu tidak saling berhubungan perbuatannya satu sama lain tadi. Itu yang disebut dengan konkursus idealis. Nah, kalau konkursus berlanjut sudah jelas tadi adalah perbuatan yang dilakukan lebih dari 1 kali, ya. Tetapi sejenis. Kalau perbuatannya itu misalkan Januari dia melakukan korupsi, Maret dia membunuh, kemudian di bulan Agustus dia memperkosa, nggak masuk. Ini berdiri sendiri tindak pidananya. Bukan konkursus realis, bukan konkursus idealis, dan bukan sebagai konkursus berlanjut. Tetapi kepada 3 tindak pidana itu dia dipertanggungjawabkan seluruhnya utuh, begitu ya. Itu harusnya di waktu kuliah hukum pidana itu dasar-dasar yang kuat sudah harus dibuatkan dengan lebih jelas, disertai dengan contoh-contohnya, karena itu sering itu terjadi memang. Bahkan ketika mendeskripsikan pasal 55 turut serta dengan pasal 56 pembantuan media terkait, ini pun harus dikuasai oleh calon-calon advokat nantinya, ya. Karena itu berlaku kepada mana? Kepada undang-undang korupsi. Jadi undang-undang korupsi itu hanyalah sepanjang ketentuan umum yang ada di dalam KUHP tetap masih berlaku sepanjang belum diatur secara khusus dan menyimpang. Itu aturannya. Jadi tentang turut serta, tentang konkursus, tentang lampau waktu belum diatur secara khusus dalam undang-undang korupsi. Jadi berarti undang-undang ketiga hal tadi yang diatur dalam KUHP sebagai undang-undang pidana umum itu masih berlaku terhadap tindak pidana korupsi tadi itu, ya. Nah, baik, itu bagus tadi. Siapa ini? Ini siapa namanya tadi yang bertanya, yang barusan menjawab itu? Andi, Pak. Andi. Andi ini anggota. Bukan, Pak. Oh, bukan ya. Anggota keluarga, ya. Mantap. Tapi maksud saya pemahamannya itu bagus sekali tadi, sudah pas itu, ya. Baik, ada lagi yang lain, silakan. Nah, kemudian hal lainnya itu tadi ada juga mahasiswa Pak dikatakan ini adalah sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Nah, jadi sebenarnya Pak, kalau aku sangkutin dengan kasusnya Thomas Lembong dengan dia pra-peradilan, berarti dia bisa bebas dong, Pak. Kalau nanti prosesnya itu proses untuk penetapan tersangkanya setelah diuji dia itu misalnya adalah tidak sesuai dengan proseduralnya itu di mana? Pertama tadi diurut, harus dulu dilakukan penyelidikan, lidik. Nah, dilakukan ada klarifikasi belah dan sebagainya. Dari sana nanti diketemukan dikasih kuat sebagai tindak pidana korupsi. Maka dinaikkanlah status sebagai penyidikan. Nah, kemudian dalam penyidikan harus dilakukan dulu pencarian alat buktinya. Nah, sudah terkumpul semua alat bukti, maka dapat dipastikan ada 2 alat bukti yang sangat kuat untuk bisa menetapkan si pelaku ini sebagai tersangka. Barulah ditetapkan sebagai tersangka. Yang tadinya yang sering terjadi itu adalah ditetapkan dulu sebagai tersangka baru dikumpulkan alat bukti. Nah, nanti kan itu akan dilihat, diukur kapan dia mulai diperiksa, kapan kemudian alat bukti dikumpulkan, kapan itu penetapan tersangka sudah diterbitkan. Karena memang ada alasan pihak dari KPK didahulukan penetapan tersangka itu supaya dia nggak sempat melarikan diri. Karena untuk bisa dijadikan dia sebagai subjek pencekalan dan penangkalan, tidak boleh bepergian ke luar negeri adalah kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Jadi kalau belum ada penetapan tersangka dengan alasan masih mencari alat bukti yang kuat, 2 alat bukti minimum yang kuat tadi untuk menetapkan tersangka, akhirnya belum kuat tadi, belum ada, keburu dia lari karena belum bisa dicekal. Nah itu akhirnya didahulukanlah dengan cara itu. Itu bagaimana Pak? Tetap tidak memenuhi prosedur sehingga dikatakan tidak berkekuatan hukum prosesnya itu. Jadi karena hukum acara ini namanya adalah hukum proses, kalau prosesnya itu sudah salah maka itu akan mengakibatkan hasilnya menjadi salah begitu. Walaupun kadang kalau di dalam hukum pidana materialnya, ya terkadang kalaupun proses itu agak kurang, hasilnya tetap materialnya itu hasil material itu tetap dipertimbangkan untuk menjatuhkan suatu hukuman. Ya, jadi sebagai salah satu contoh lah, kalau dulu pernah saya katakan itu, ketika seseorang dihadapkan dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, jaksa penuntut selalu menyasar, menggiring si terdakwa ini dengan pasal 112 itu dakwaan primernya. 112 itu menguasai, memiliki, membawa narkotika. Kemudian subsidiarnya dipakailah pasal 114 yaitu sebagai pengedar, itu intinya. Nah akhirnya tujuan jaksa penuntut umum dan kepolisian adalah menjatuhkan hukuman yang terberat. Minimal nanti pengadilan akan menjatuhkan pasal 112 yang hukumannya lebih ringan, yang tadi primer. Ya, ancaman pidananya itu adalah 4 tahun, tetapi kalau yang 114 7 tahun minimal. Yang maksimalnya itu adalah sampai dengan 20 tahun. Nah, dalam hal ini hakim tidak mau terlibat di dalam proses tadi. Ya, yaitu tadi surat dakwaan itu hukum proses. Nah, dia berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa ini tidak terbukti bersalah melanggar pasal 112. Tidak terbukti melanggar pasal 114. Maka idealnya adalah bebas, kan begitu nih. Tetapi hakim mengatakan ternyata terbukti berdasarkan keyakinan hakim bahwa si terdakwa ini menggunakan narkotika tanpa izin. Hal itu dibuktikan dengan adanya penggunaan bong, alat bong itu di tempat dia sebagai barang bukti waktu dia ditangkap. Kemudian juga diukur dari masih di bawah kurang 5 gram barang yang dipakai tadi. Nah atas dasar itu hakim menyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara. Mungkin 2 tahun barangkali waktu itu. Nah itu menunjukkan apa? Kalau di dalam hukum acara pidana, kalau proses itu sudah salah, harusnya tadinya sebenarnya adalah dakwaan primernya adalah misalkan pasal yang terringan dulu, yang dimulai dari ringan, pasal 127 Undang-Undang 35 2009 tentang penggunaan tanpa izin narkotika, baru disubsidiarkan yaitu pasal 112 memiliki, menguasai. Nah ternyata bukan itu yang dilakukan. Yang dilakukan adalah dua-duanya tidak terbukti. Harusnya kan bebas. Tapi hakim mengatakan ini adalah proses untuk hukum dan keadilan. Sudah nyata dia adalah bersalah, tetapi bersalah di luar yang didakwakan. Maka hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman atas hal itu. Itulah yang dikatakan di luar ultra petitum, di luar dakwaan. Nah, gitu ya. Baik, ada lagi yang lain silakan. Halo. Jadi karena ini hanya si Andi nih, ya, si Noval mana ini? Si Ria. Ada ini si Ria. Apa pertanyaanmu Ria? Kau masih ada di tempat kah? Sama si Marusaha juga. Nah, karena memang sesuai dengan janji kita kan nggak lama-lama memang ya. 8.30, sekarang udah 9:15, 45 menit lah. Ya kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita akan akhiri. Cuman nanti mungkin besok akan saya kasihkan tugas 1 kali, karena minimal 1 kali tugas untuk UTS. Ya, nanti besok itu tugasnya itu hanya membuat jawaban saja atas pertanyaan yang diajukan dalam tugas itu ya. Jadi berarti inilah kita pertemuan terakhir. Jadi tugas itu sekaligus nanti mengganti
saya tidak masuk 1 kali. Kan harusnya saya 2 kali nih. Nah, ini kita sudah masuk menggantikan 1 kali. Kemudian nanti 1 kali itu adalah tugas. Karena sesungguhnya mungkin Minggu Tenang sudah masuk di awal minggu ini ya, mungkin. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bagaimana kalau kita akhiri? Pak, izin Pak. Ya, silakan. Ada nggak, Pak? Siapa ini? Siapa yang bertanya ini? Oh, Willy ya, Willy. Willy mana, Pak? Oke, Willy. Ya, nanti sekaligus besoklah saya kirimkan kisi-kisinya ya untuk TS dan tugas sekalian besok ya. Will, nanti gua kirimin jawabannya, Will. Lu bikin soalnya, Will. Gitu aja, Pak. Jadi nanti diapakan di dalam grup saja ya, di dalam grup saya akan nanti ya. Ya itu supaya tidak terlampau tegang ujian itu ya. Baik, ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada saya kira kita akhiri saja. Selamat malam sampai waktu ujian yang akan datang. Malam, Pak. Baik, Terima baik. kasih, Pak. Ya, makasih. Malam, Pak. Makasih.